Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Ini materi kelas 11 semester 1 di kurikulum 2013 ya. Apa saja yang akan kita pelajari di kesetimbangan kimia ini, kita bisa lihat di sini. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang konsep kesetimbangan, itu sendiri apa, kemudian tentang tetapan kesetimbangan, kemudian tentang pergeseran kesetimbangan, dan yang terakhir adalah tentang kesetimbangan dalam industri. Ya, itu yang kita pelajari. Untuk memahaminya, maka perlu kita ingat kembali tentang sesuatu, yaitu apa sih sebenarnya reaksi reversible dan irreversible sebelum masuk ke tentang kesetimbangan kimia tadi. Ya. Kemudian contoh reaksi reversible dan irreversible itu apa? Ini sebelum masuk ke kesetimbangan itu sendiri. Jadi kita akan harus tahu dulu ini ya sebelum masuk ke poin A tadi. Reaksi reversible dan irreversible itu apa? Ya, contohnya seperti apa reaksinya? Reaksi reversible itu adalah merupakan reaksi yang dapat balik. Artinya, produk yang sudah terjadi dalam suatu reaksi dapat dikembalikan menjadi reaktannya kembali. Jadi kalau A menjadi B, B ini bisa kita kembalikan menjadi A. Itu maksudnya seperti itu. Reaksi yang dapat balik. Contohnya adalah gas N2 dihasilkan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Di sisi lain, anak-anakku, kita memiliki amonia ini ternyata bisa kita jadikan gas nitrogen dan gas H2 atau diuraikan. Ternyata kita bisa menguraikan gas nitrogen ini diuraikan dengan gas menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Tentunya diuraikan dalam laboratorium ya dengan cara-cara tertentu tentunya. Jadi saya ulangi, di sisi lain kita bisa menghasilkan NH3 dengan mereaksikan N2 dan H2. Di sisi lain pula kita bisa menguraikan gas NH3 menjadi N2 dan H2. Ini contoh reaksi yang dapat balik. A bisa menjadi B, B bisa menjadi A, gitu kan? Maka ini bisa kita tulis, ya, kita simpelkan begini. Nah, ini. Artinya bahwa reaksi ini merupakan reaksi yang dapat balik. Reaksi yang dapat balik. Ya. Itu memahami reaksi yang dapat balik. Contoh kalau reaksi irreversible, pengertiannya, mohon maaf, reaksi irreversible apa? Berarti kebalikan dari reversible tentunya. Jadi mudah dipahami bahwa reaksi irreversible adalah reaksi yang tidak dapat balik. Artinya, produk yang sudah terjadi dalam suatu reaksi tidak dapat dikembalikan menjadi reaktan. Ini contoh reaksi asam basa. Basa NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Ini contoh reaksi yang tidak dapat balik. Contoh lagi misalkan pembakaran propana, pembakaran bahan bakar minyak, itu juga contoh reaksi irreversible, tidak dapat balik. Ya, kayu dibakar menjadi arang, itu pun juga tidak bisa kita kembalikan arang tadi menjadi kayu lagi kan. Itu contoh reaksi irreversible. Gitu. Kita akan memahami yang A adalah konsep kesetimbangan setelah paham tentang reaksi irreversible dan reaksi reversible tadi, atau reaksi reversible dan irreversible, reaksi dapat balik dan reaksi tidak dapat balik. Kita akan memahami tentang keadaan setimbang dulu. Seperti apa sih keadaan setimbang itu? Nah, analognya, kalau kita akan lakukan memahami tentang apa itu keadaan setimbang macam ini. Ini saya punya tabung, gitu ya, tabung berisi sirup biar gampang, warna kuning ini. Ya, ini ibaratkan yang A. Ini tabung B. Ya, ini ada pipa kaca. Ya, ada pipa kaca. Ini kosong, ini tabung yang diisi misalkan saja biar kelihatan menarik sirup ABC, gitu ya. Untuk memahami keadaan setimbang, Anda lakukan macam ini. Ini ada lubangnya kan, ini kamu tutup dengan tangan. Ini juga posisinya sama, tangan kiri, tangan kanan, gitu ya. Ini kalau kamu angkat tentunya ada air sirup yang masuk ke pipa ini.
Kalau yang di sini karena ini kosong ya tentunya nggak ada, gitu kan? Kemudian kamu angkat masing-masing, ya ini diangkat bareng, ini diangkat bareng, kemudian kamu pindahkan. Yang ini pindah ke sana, yang ini tadi pindah ke sana. Apa yang terjadi? Tentunya ada sebagian A pindah ke B. Diartikan atau diasumsikan ada A berubah menjadi B. Karena apa? Ini tadi kan ada isinya. Beda kalau ini kosong, kita pindah ke sini, kemudian kita lepas ya. Jadi tangan yang kita tutup tadi, setelah kita angkat, kita pindah ke sini, kita lepas. Artinya apa? Jika ada airnya di pipa ini atau larutannya bisa ke bawah. Ini tadi ya. Ini kita angkat, posisinya ini ada, ini kosong. Kemudian ini kita pindah ke sini, tangannya penutupnya kita lepas sehingga nanti ada A pindah menjadi B. Kalau dari sini B ke A-nya kosong karena awalnya kosong. Kemudian kita angkat lagi, kita kembalikan ke posisi semula. Masukkan lagi, masukkan lagi. Kemudian setelah ada yang masuk ke A, kita angkat. Ini juga begitu. Yang semula kosong sekarang ada sedikit. Masukkan wall di sini, kemudian kita tutup dengan tangan bagian atasnya, kemudian kita angkat. Gitu. Tentunya ada A pindah ke B juga. Ya, yang pertama tadi ada. A pindah ke B juga ada lagi. Kalau B ke A bagaimana? Karena ini tadi sudah terisi sedikit, mungkin bisa jadi sudah ada yang pindah ke sana, karena sudah ada yang bisa masuk ke sini. Kalau A pindah ke B yang pertama ke yang kedua bagaimana? Berkurang apa bertambah? Tentunya berkurang karena di sini sudah berkurang volumenya. Ya, gitu. Demikian kamu lakukan terus-menerus. Masukkan, angkat, ini masukkan, angkat, pindah, lepas, masukkan, angkat, pindah, lepas sehingga ada perpindahan dari A menjadi B, B menjadi A. A menjadi B lama semakin sedikit, yang B ke A yang semula belum ada sedikit, ada tambah. Sehingga kalau Anda lakukan terus-menerus, suatu saat nanti akan Anda jumpai macam ini. Jadi walaupun kamu pindahkan terus, kamu pindahkan ke A menjadi B, B menjadi A, ternyata ini tidak berubah. Jumlahnya ini tidak berubah. Sekian, ini ya sekian. Jadi saya ulangi, suatu saat akan terjadi pada keadaan di mana perpindahan kamu lakukan terus, A menjadi B, atau B juga bisa menjadi A, tadi kamu atas, lepas, masukkan, atas, angkat, lepas, dan sebagainya, ternyata volume di A dan di B ini sama. Ya. Itu loh gambaran yang namanya keadaan setimbang. Jadi posisi saat ini sudah tidak berubah lagi, walaupun perpindahan itu kamu lakukan terus. Dari A menjadi B, B menjadi A. Itu asumsi analogi tentang keadaan setimbang. Dari situlah kemudian kita menyimpulkan ya, apa sih ciri keadaan setimbang itu. Ada beberapa yang kita bisa simpulkan. Tentunya laju reaksi dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri sama. A menjadi B, lajunya sama dengan B menjadi A. Ini P1 sama dengan P2 nih. P1 itu yang ke kanan, P2 itu yang ke kiri. Gitu ya. Seperti itu. Ini ciri keadaan setimbang. Maka dampaknya tadi adalah sama ini sebenarnya, tidak berubah walaupun itu selalu terjadi reaksi itu. Kemudian secara makroskopis tidak terjadi perubahan, baik itu massa, volume, konsentrasi ataupun warna. Jadi secara makroskopis itu maksudnya apa? Yang bisa kamu lihat. Yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang itu kan ini acek. Warnanya ya acek, ini ya sekian, volumenya sekian, warnanya juga sekian. Seperti ini. Jadi secara makroskopis atau yang bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang tidak terjadi perubahan, entah itu perubahan massa, volume, konsentrasi ataupun warna. Tapi di sisi lain, secara mikroskopis selalu terjadi perubahan. Secara mikroskopis itu apa maksudnya? Yaitu pada tingkat partikel zat. Itu digambarkan reaksi itu selalu terjadi antara A menjadi B, B menjadi A. Itu selalu terjadi. Itu namanya secara mikroskopis selalu terjadi perubahan. Yaitu pada tingkat partikel zat yang selalu terjadi reaksi dari dua arah. Kenapa dua arah? Karena dari arah kiri ke kanan juga terjadi dari kanan ke kiri. Sehingga kesetimbangan itu bersifat dinamis. Nah, dinamis itu buktinya tadi selalu terjadi reaksi itu tadi A menjadi B, B menjadi A. Itu loh yang namanya ciri keadaan setimbang. Dan yang terakhir nantinya adalah
terjadi pada ruang tertutup. Ini ciri keadaan setimbang, walaupun analoginya tidak pada ruang tertutup ini ya. Ini tertutup. Ini untuk memahami ciri keadaan setimbang dengan analogi percobaan tadi. Minimal secara kasat mata tadi kita bisa mengamati poin 1, 2, 3 ini masuk. Ya, tambahnya adalah terjadi pada ruang tertutup ini. Seperti itu untuk memahami apa sih keadaan setimbang itu. Ya. Kemudian kita akan memahami tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Saya contohkan, nanti kita bisa simpulkan. Kalau kita contohkan kesetimbangan homogen seperti ini. Perhatikan. Apa ciri khasnya kesetimbangan homogen, apa ciri khasnya kesetimbangan heterogen dari contoh nanti kita akan bedakan. Nah, seperti ini ya. Ini kita akan sikapi. Perhatikan kalau kesetimbangan homogen, dari kata-kata jelas, homo itu biasanya kan sama ya, homogen. Homogen, heterogen itu berbeda. Ya. Homogen, heterogen. Kalau kesetimbangan homogen itu pasti fasenya sama. Nah, gas kabeh, gas semua. Kalau aqua semua, itu namanya kesetimbangan homogen. Bagaimana kalau kesetimbangan heterogen? Anda perhatikan, ada solid, tapi di sini ada gas. Jadi kesetimbangan heterogen itu fasenya minimal ada 2. Ya, minimal ada 2 fase. Entah itu solid dengan aqua, mungkin ada solid dengan gas, aqua dengan liquid, itu namanya kesetimbangan yang heterogen. Itu ciri khasnya. Homogen itu fasenya sama, terdiri dari 1 fase, ya, sama dan terdiri dari 1 fase. Kalau heterogen itu adalah minimal mempunyai 2 fase. Itu tentang homogen heterogen anakku. Kita akan masuk ke tetapan kesetimbangan. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya.